Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Kapita Salakta 4 SMK Teknik yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Aulia, Diana Pragusti, dan Ibnu Hashim. Kami dari kelas 6D. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang selain mempunyai nilai kuantitatif atau besar, juga mempunyai arah, misalnya besaran kecepatan, gaya, dan momen. Secara grafis, vektor dilambangkan dengan arah panah. Dalam matematika, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah yang arahnya dari titik pangkal. Nah, pada gambar ini titik pangkal itu dilambangkan dengan titik A menuju titik ujung, yaitu titik B. Sedangkan jarak dari titik pangkal ke titik ujung disebut sebagai panjang vektor, atau bisa disebut dengan vektor AB. Lanjut ke ruang lingkup vektor. Seperti dalam geometri yang diajarkan, yaitu ada geometri bidang datar dan geometri ruang. Nah, penjelasan mengenai geometri bidang datar dan geometri bidang ruang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Diana Pragusti dan Ibnu Hashim. Nah, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup vektor secara umum. Yang pertama ada kesamaan dua vektor. Kesamaan dua buah vektor U dan V dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. Vektor negatif sebuah vektor, misalkan vektor U, dikatakan negatif apabila vektor yang besarnya sama dengan vektor U tersebut tetapi arahnya berlawanan. Dan biasanya vektor negatif ditulis dengan negatif vektor U atau negatif U, di atasnya ada garis lurus gitu. Terus vektor 0. Vektor 0 ini vektor yang besar atau panjangnya itu 0 dan arahnya tidak tentu. Nah, biasanya pada sistem koordinat kartesius vektor 0 digambarkan berupa titik. Terus ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat O dengan titik 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Selanjutnya ada besar vektor atau modulus. Besar vektor atau modulus menyatakan panjang atau besar vektor. Karena panjang atau besar vektor selalu bernilai positif, maka cara menulis modulus dengan tanda mutlak atau garis gitu, garis lurus. Terus ada vektor satuan. Vektor yang mempunyai panjang atau besar sebesar satu satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar atau panjang vektor semula. Nah, itulah ruang lingkup vektor secara umum. Lebih rincinya dan lebih khususnya lagi akan dijelaskan oleh Diana Pragusti dan Ibnu Hashim. Selanjutnya saya akan membahas tentang vektor pada bangun datar atau R kuadrat atau disebut juga ruang dimensi 2. Apa itu vektor pada bangun datar? Nah, vektor dimensi 2 atau vektor pada bangun datar adalah vektor yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur vertikal atau sumbu Y dan unsur horizontal atau sumbu X. Vektor pada bidang datar atau dimensi 2 ditandai dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan di titik pusat 0,0. Secara analitis, vektor dimensi 2 dapat disajikan menurut unsur-unsurnya, yaitu
Vektor A sama dengan X dan Y, atau vektor A sama dengan X, Y. Selanjutnya, ruang lingkup vektor pada dimensi 2. Yang pertama, kesamaan dua vektor. Apa sih kesamaan dua vektor? Dua buah vektor A dan B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. Nah, ini contoh gambarnya. Ini vektor A arahnya ke atas, dan ini vektor B arahnya ke atas juga. Kalau diukur ini harusnya panjangnya sama, karena ini termasuk kesamaan dua vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama. Selanjutnya, vektor negatif. Vektor negatif dari vektor A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan dan ditulis negatif vektor A. Nah, ini contohnya. Vektor A arahnya ke atas. Nah, kalau vektor negatifnya berarti kebalikannya, arahnya ke bawah. Ini besarnya harus sama. Selanjutnya, vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Vektor 0 terjadi apabila seluruh vektor selalu bertemu antara arah vektor dengan ekor vektor. Nih contohnya. Vektor C. Ini arah vektornya bertemu dengan ekor vektor A. Ini vektor A, arah vektornya bertemu dengan ekor vektor B. Ini arah vektor B bertemu dengan ekor vektor C. Nah, ini termasuk vektor 0. Selanjutnya yaitu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Vektor posisi pada dimensi 2 atau R kuadrat dari titik A, X, Y dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor satuan sebagai berikut. Nah, ini vektor A sama dengan X dan Y, atau sama dengan vektor XI ditambah vektor YJ. Penulisan vektor I dan J menyatakan vektor satuan pada sistem koordinat. Vektor satuan I adalah vektor yang searah dengan sumbu X positif. Nah, sumbu X positif kan ke sini ya. Sumbu X positif dan besarnya satu satuan. Vektor satuan J adalah vektor yang searah dengan sumbu Y yang besarnya satu satuan juga. Selanjutnya, modulus atau besar vektor. Modulus menyatakan panjang atau besar vektor. Karena panjang atau besar vektor selalu bernilai positif, maka cara menulis modulus menggunakan tanda mutlak. Jika diketahui koordinat titik P dalam kurung X, Y, maka panjang vektor posisi vektor OP sama dengan X dan Y dirumuskan sebagai berikut. Mutlak vektor OP sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini untuk menyatakan modulus atau besar vektor. Selanjutnya, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang atau besarnya satu satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar atau panjang vektor semula. Vektor satuan dari vektor A dirumuskan dengan vektor E sama dengan vektor A dibagi mutlak vektor
A. Selanjutnya operasi hitung vektor di dimensi 2 atau R kuadrat. Yang pertama penjumlahan vektor di R kuadrat di dimensi 2. Secara geometris, penjumlahan dua vektor ada dua aturan. Yang pertama, aturan segitiga, di mana jika diketahui vektor A dan ini vektor B, maka untuk mencari hasilnya kita gabungkan dan kita tarik panah. Yang kedua, kita tarik panahnya agar membuat segitiga seperti ini ya. Ini vektor A dan ini vektor B. Ini akan ditarik, hasilnya seperti bangun datar segitiga. Yang kedua, aturan jajar genjang. Nah, jika diketahui vektor A dan vektor B memiliki sudut, kemudian kita tarik seperti bangun datar jajar genjang. Secara analitis, penjumlahan dua vektor dirumuskan sebagai berikut. Jika vektor A sama dengan A1 dan A2, dan vektor B, B1 dan B2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan, jadi yang searahnya dulu tuh, A1 ditambah A2, A1 ditambah B1, dan A2 ditambah B2. Kita masuk ke contohnya aja ya. Jika diketahui vektor C sama dengan 8 dan 4 dan vektor D sama dengan 3 dan 9, maka vektor C ditambah vektor D sama dengan, nah ini vektor rumusnya A1, A1-nya kan 8, terus B1, B1-nya kan 3, berarti 8 tambah 3, kemudian A2, A2-nya kan 4, dan B2, B2-nya 9, 4 tambah 9, 13. Seperti itu. Selanjutnya, selisih dua vektor. Selisih dua vektor artinya menjumlahkan vektor pertama dengan lawan atau vektor negatif, yaitu vektor keduanya. Misalnya, vektor A dikurangi vektor B sama dengan A ditambah, karena yang keduanya vektor berlawanan, pasti itu negatif kan vektornya, berarti negatif B. Nah, kita langsung masuk ke rumus. Jika sama ya seperti penjumlahan, bedanya di sini. Maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1, kalau tadi kan ditambah, sekarang dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Nah, kita masuk ke contoh. Diketahui vektor C sama dengan 8 dan 4 dan vektor D sama dengan 3 dan 9, maka vektor C dikurangi vektor D sama dengan, ini rumusnya A1, A1-nya 8, kemudian dikurangi B1, B1-nya 3, 8 dikurangi 3, 5, kemudian A2, A2-nya 4, dan negatif B, dikurangi B2, B2-nya 9, 4 dikurangi 9, negatif 5. Kemudian perkalian vektor. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Hasil kali vektor dengan skalar K adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor, dan arahnya bergantung dengan nilai K. Jika vektor A sama dengan A1 dan A2, maka karena ini skalar, jadi K dikali vektor A sama dengan K dikali A1 dan K dikali A2. Contohnya, ini maaf ya, maksudnya vektor A. Vektor A sama dengan 8 dan 4 dan negatif 8. Tentukan hasil operasi vektor 3 dikali vektor A. 3 ini termasuk
3 ini maksudnya itu nilai K, karena ini vektor skalar. Penyelesaiannya 3 dikali vektor A sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 dan negatif 8. Kita kali satu-satu. 3 kali 4, 12. Dan 3 dikali negatif 8. Hasilnya negatif 24. Kemudian vektor segaris atau kolinear. Perkalian suatu vektor C dengan skalar K menghasilkan sebuah vektor yang baru, yang panjangnya K kali vektor G. Misalnya, vektor C dapat dinyatakan sebagai vektor AB sama dengan A dalam kurung X1 dan Y1 dan B dalam kurung X2 dan Y2. Dan demikian, K dikali vektor C sama dengan K dikali vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. Nah, contohnya diberikan 3 buah titik. A negatif 2 dan negatif 2, B 2 dan 0, dan C 6 dan 2. Tunjukkan bahwa ABC segaris. Nah, kita satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, A dan B. Nah, pas perhitungan di sini itu, misalnya A dan B yang didahulukan itu, karena ini rumusnya kan X2, sedangkan A dan B. Berarti kan ini X1 dan ini X2 yang diketahuinya, sedangkan kalau rumusnya kan X2 dan X2 dikurangi X1. Nah, X2-nya kan berarti ini 2 dikurangi negatif 2, hasilnya 2 plus 2, 0 plus 2, hasilnya 4 dan 2. Kemudian yang AC sama, nah ini hasilnya pada persamaan 1 dan 2 itu 4 dan 2, dan ini 8 dan 4. Dari bentuk 1 dan 2 dapat dilihat bahwa AC itu hasilnya 2 kali AB. Nah, benar ya. Dengan demikian terbukti bahwa titik A dan B dan C segaris. Pembuktiannya jangan hanya 1 kali ya, kalau bisa sampai 3 kali sampai ditemukan 6 persamaan. Selanjutnya, perkalian vektor. Operasi perkalian pada vektor dapat dikerjakan melalui 2 cara. Yang pertama, sudut antara kedua vektor tidak diketahui. Rumusnya, vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Contoh, diberikan vektor P sama dengan 5 dan 7, dan vektor Q sama dengan 3 dan negatif 2. Tentukan hasil kali vektor tersebut. Penyelesaiannya, vektor P sama dengan 5 dan 7. Nah, ini P1-nya kan 5 dan P2-nya 7. Vektor Q 3 dan negatif 2. Berarti kan Q1-nya 3 dan Q2-nya negatif 2. Rumusnya, ini vektor P dikali vektor Q sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2. P1-nya kan 5. Q1-nya 3. 5 kali 3, 15. P2-nya 7. Dikali Q2-nya negatif 2. Jadikan negatif 14. 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Jadi, hasil kali vektor di atas adalah 1. Ya, materi selanjutnya yaitu vektor pada bangun ruang. Apa itu vektor pada bangun ruang? Vektor pada bangun ruang adalah vektor yang terletak di dalam ruang dimensi 3,
ruang ini dibentuk oleh 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketiga sumbu ini berpotongan tegak lurus. Hasil perpotongannya adalah O. Selanjutnya titik O disebut sebagai titik pusat. Vektor ruang juga dapat ditulis dalam satuan I, J, dan K. Satuan I sesuai dengan sumbu X, satuan J sesuai dengan sumbu Y, dan satuan K sesuai dengan sumbu Z. Lalu ruang lingkup vektor di dimensi 3. Pertama ada vektor posisi. Vektor posisi titik P adalah vektor OP, yaitu vektor yang berpangkal di titik O, 0, 0, 0, dan berujung di titik P, X, Y, Z, di mana X, Y, Z itu elemen real. Secara aljabar, vektor OP dapat ditulis sebagai OP sama dengan X, Y, Z atau OP sama dengan X, Y, Z. Ini jika dilihat penulisannya dapat berupa matriks baris atau matriks kolom. Kemudian vektor OP X, Y, Z dapat dinyatakan juga sebagai kombinasi linear dari vektor satuan I, J, K, yaitu OP sama dengan XI, YJ, ZK. Dan pemisahnya itu koma. Sebuah vektor AB dengan koordinat titik pangkal A, yaitu X1, Y1, dan Z1, dan koordinat titik B, koordinat ujungnya titik B, X2, Y2, Z2, memiliki vektor posisi sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA, atau sama dengan X2, Y2, Z2 dikurangi X1, Y1, Z1, sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, dan Z2 dikurangi Z1. Selanjutnya modulus vektor. Modulus vektor adalah besar atau panjang suatu vektor. Panjang vektor OP dirumuskan sebagai berikut. Panjang vektor OP sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sebuah vektor AB dengan koordinat titik pangkal A, X1, Y1, Z1, dan koordinat titik ujung B, X2, Y2, Z2, memiliki modulus atau panjang sebagai berikut. Panjang vektor AB sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan ditambah Z2 min Z1 dikuadratkan. Kemudian jika vektor A disajikan dalam bentuk linear, A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, maka modulus vektornya adalah panjang A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Atau jika kita lihat dapat diartikan sebagai akar dari jumlah kuadrat titik-titiknya. Kemudian vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Vektor satuan dari vektor A didefinisikan sebagai vektor A dibagi modulus vektor A itu sendiri. Simbol vektor satuan ini adalah E kecil. Vektor satuan sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Selanjutnya ada kesamaan vektor. Dua buah vektor dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Misalnya, vektor A dengan titik A1, A2, dan A3
atau jika disajikan dalam kombinasi linear yaitu A1I ditambah A2J ditambah A3K dan vektor B dengan titik B1, B2, B3 atau B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka A sama dengan B jika dan hanya jika A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Jadi titik-titik pada bidang yang sama harus benar-benar sama. Atau dengan kata lain, vektor A dan vektor B itu harus benar-benar sama untuk dikatakan sama. Kemudian vektor negatif. Vektor negatif adalah vektor yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, disimbolkan dengan memberi tanda negatif. Misalnya, jika ada vektor A dengan titik A1, A2, dan A3 dan vektor B dengan titik B1, B2, B3, vektor A sama dengan negatif B jika dan hanya jika A1 sama dengan negatif B1, A2 sama dengan negatif B2, dan A3 sama dengan negatif B3. Ruang lingkup selanjutnya yaitu vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tak tentu. Vektor 0 itu merupakan representasi titik dalam dunia pervektoran. Vektor 0 di R3 dilambangkan dengan O. Bisa disusun dalam bentuk matriks baris atau matriks kolom. Materi selanjutnya yaitu operasi hitung vektor di dimensi 3. Yang pertama ada penjumlahan vektor di dimensi 3. Jika vektor A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3 adalah vektor-vektor di dimensi 3, maka operasi jumlahnya didefinisikan sebagai berikut. Vektor A ditambah vektor B sama dengan A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3. Kan sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Atau kita menjumlahkan titik-titik yang sebidang. Begitu pula jika vektor disajikan dalam bentuk linear. Misalnya vektor A, A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B, B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka operasi penjumlahannya adalah vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1I ditambah A2B ditambah B2J ditambah A3 ditambah B3K. Atau kita menjumlahkan koefisien dari variabel yang sama. Kemudian operasi selanjutnya yaitu selisih dua vektor di dimensi 3. Jika vektor A, A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3 adalah vektor-vektor di R3, maka operasi pengurangan didefinisikan sebagai berikut. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1, A2, A3 dikurangi B1, B2, B3 sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3. Begitu pula jika vektor disajikan dalam bentuk linear. Misalnya vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka operasi pengurangannya sebagai berikut. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 dikurangi B1I
ditambah A2 dikurangi B2J ditambah A3 dikurangi B3K. Atau kita akan mengurangi titik A dengan titik B yang satu bidang. Atau kita akan mengurangi konstanta pada vektor. Koefisien vektor A dengan vektor B pada variabel yang sama. Kemudian ada perkalian skalar dengan vektor. Hasil kali vektor A dengan suatu skalar C didefinisikan sebagai berikut. C dikali vektor A sama dengan C dikali A1, C dikali A2, dan C dikali A3. Begitu pula jika vektor disajikan dalam bentuk linear. Hasilnya akan C dikali vektor A sama dengan C dikali A1I ditambah C dikali A2J ditambah C dikali A3K. Atau konstanta itu dikalikan kepada setiap koefisien dari semua variabel. Kemudian ada perkalian dua vektor di dimensi 3. Perkalian dua vektor di dimensi 3 dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada dot product. Yang dimaksud dengan dot product adalah perkalian dua vektor yang menghasilkan skalar. Jika diberikan vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka dot product dari kedua vektor dapat ditulis dengan A vektor A dot vektor B dibaca vektor A dot vektor B dan dirumuskan sebagai berikut. Jika sudut antara vektor A dan vektor B diketahui di mana di mana rentang sudutnya itu 0 sampai 180 derajat, maka formulanya menjadi vektor A dot vektor B sama dengan panjang A atau modulus A dikali modulus B dikali cos alfa atau cos sudutnya. Jika sudut kedua vektor belum diketahui atau tidak diketahui, maka vektor A dot vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Kemudian perkalian dua vektor di dimensi 3 selanjutnya yaitu cross product, di mana cross product adalah perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor. Cross product ditulis dengan vektor A cross vektor B. Secara visual, jika tadi dot product menggunakan titik, maka cross product menggunakan tanda kali yang berupa silang. Cross product dirumuskan dengan determinan matriks sebagai berikut. Vektor A cross vektor B sama dengan determinan matriks IJ dengan susunan IJK A1, A2, A3, B1, B2, B3. Seperti yang teman-teman lihat. Kemudian dengan metode Sarus atau aturan Sarus akan diperoleh hasil perkalian sebagai berikut. A2 dikali B3 dikurangi A3 dikali B2 I ditambah A3 dikali B1 dikurangi A1 dikali B3 J ditambah A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1 K. Selanjutnya, sudut antar dua vektor. Jika kita lihat formula dari dot product, maka besar sudut antara dua vektor A dan vektor B dapat ditentukan, yaitu
cos alfa sama dengan vektor A dot vektor B per panjang A dikali panjang B atau modulus A dikali modulus B. Kemudian vektor tegak lurus. Dua buah vektor di R3 atau di dimensi 3 mempunyai posisi tegak lurus apabila sudut yang dibentuk keduanya sebesar 90 derajat. Dengan demikian, hasil dot produk keduanya sebagai berikut. Vektor A dot vektor B sama dengan modulus A dikali modulus B dikali cos alfa. Seperti yang kita ketahui, untuk menjadikan vektor tegak lurus maka besarnya alfa harus 90 derajat. Maka vektor A dot vektor B-nya akan menjadi modulus A dikali modulus B dikali cos 90 derajat, yang tidak lain adalah 0. Modulus A dan modulus dikali modulus B dikali 0 akan menjadi 0. Jadi dua buah vektor tegak lurus apabila hasil dot produk keduanya bernilai 0. Mungkin itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.